Bagaimana hukumnya sholat dilakukan perempuan dan laki-laki dua orang yang bukan mahram secara berjamaah dengan kondisi satu tempat yang tertutup sepi? Fitnah, tak boleh. Ini namanya pacaran syariah. Tak boleh. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur hak yang batil. Ini banyak artis-artis pergi umrah sama pacar, itu ditontonkan, anak-anak kita menengok. Saking banyaknya yang batil sampai orang tak tahu lagi mana yang hak. Berhentilah melakukan perbuatan maksiat. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika dia sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kalaulah dekat dengan Allah itu hanya berada di samping Ka'bah, betapa kasihan fakir miskin yang tak ada uang mengurus visa untuk sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia bersimpuh sujud. Berpikir tentang masa depan. Orang Islam tak pernah cukup hanya berpikir sekarang. Jangan pernah berpuas hati kalau orang pelaku maksiat tak pernah puas dengan dosanya. Kenapa orang yang soleh terlalu cepat puas dengan amal solehnya? Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Jangan kenalan dengan perempuan dengan foto, apalagi di Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena sekarang banyak yang glowing karena filter. Kalau tidak ada yang namanya santet, itu tidak akan mungkin. Dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat, nafasa, meniup-niup dengan sedikit air liur. Nafasa yang fusu fil 'uqad, pada simpulan tali. Perempuan yang suka meniup-niup pada simpulan tali. Jadi kalau dia benci sama ibu, sama bapak, diambil rambut ibu, rambut bapak, lalu diikat di simpulan tali, lalu di simpulan tali itu ditiup-tiup. Kenapa disebut perempuan? Karena memang biasanya tukang sihir itu perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir, enggak laki-laki, perempuan. Yang banyak tukang sihir laki-laki dalam film Harry Potter, ada laki-laki, tapi umumnya perempuan tukang sihir. Sihir itu ada, tapi kita diajarkan untuk melindungi diri. Orang pintar bukan IP-nya 4. Orang pintar bukan yang 200 IQ-nya. Orang pintar adalah orang yang pintar-pintar merasakan perasaan sahabat. Kalau kawan tak punya mobil, jangan cerita mobil. Kalau kawan masih ngontrak, jangan cerita kita rumah baru. Kawan tak berbini, jangan cerita istri. Kawan tak berlaki, jangan kita cerita suami. Kawan tak punya anak, jangan kita cerita anak. Jaga hati perasaan orang. Ini penting. Nampaknya simpel, sederhana. Ini tak ada dalam kitab. Ini hanya bisa dirasakan orang yang lama berkawan, lama bersahabat. Halus perasaan di dalam. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi tobat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya, Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya, Pak Ustaz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan, Pak Ustaz. Yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang?
Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal apa cukup? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, paling awal bangun pagi. Belum lagi azan subuh, udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh.